Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Febri. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang program coding Scratch. Kita akan bahas program coding Scratch ini mulai dari nol sampai dengan mahir. From zero to hero. So, buat Anda yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Pasti akan sangat berguna untuk Anda yang baru pertama kali memulai program Scratch atau baru mau belajar coding Scratch, baik itu siswa ataupun guru. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas kuy. Ya, untuk Anda yang mungkin baru pertama kali ingin membuka program Scratch atau menggunakan aplikasi Scratch ya, pertama-tama seperti biasa kita buka dulu Google Chrome ya. Di sini kita bisa klik tombol search-nya ya, kita ketikkan Scratch ya. Kemudian klik yang paling atas seperti ini. Ya, nanti kita akan dibawa ke scratch.mit.edu. Ini adalah websitenya. Kalau Anda atau teman-teman semua ingin memulainya atau membukanya secara web browser atau based on web browser, kita tinggal klik tombol Start Creating. Nah, secara otomatis dia akan membuka program coding Scratch ya, lumayan cepat ya membukanya secara online tanpa harus kita menginstal terlebih dahulu ya. Ini sudah terbuka seperti ini kita bisa klik tombol close-nya ya, tampilannya seperti ini. Nah, jika Anda yang ingin menginstal, teman-teman ingin menginstal semua ke komputernya masing-masing, jadi tidak perlu data begitu jika ingin menggunakan aplikasinya. Kembali lagi ke web browser, kita klikkan tombol Scratch, pilih yang pertama. Nah, kita bisa scroll down langsung ke bawah, klik tombol download. Nah, di sini akan dibawa ke webnya untuk bisa mendownload tampilan seperti ini ya. Kalau ada tombol close, klik tombol close saja. Nah, di sini ada operating system yang kita gunakan ya. Jika teman-teman semua menggunakan MacBook atau Apple, kalian bisa download yang ini. Jika menggunakan Chromebook, pilih yang ini, dan Android pilih yang ini ya. Ini bisa digunakan di tablet ya, versi Android. Nah, berhubung saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Microsoft Windows. Kita klik yang ini, kemudian klik tombol download. Nanti akan secara otomatis akan di-download. Nah, kita tinggal klik tombol untuk membukanya, open seperti ini. Nah, ini akan secara otomatis akan menginstal ya aplikasinya. Kita tinggal klik tombol next sampai dengan selesai. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tinggal klik tombol open. Nah, untuk Anda yang ingin tahu lebih detail cara menginstalnya, ada video saya yang sebelumnya, bisa dicek di kolom deskripsi, silahkan dicek. Saya akan cantumkan link deskripsinya untuk menginstal program Scratch di komputernya masing-masing. Oke, langsung saja kita buka program Scratch-nya. Tampilannya seperti ini ya, sama dengan yang web browser-nya, sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Tampilannya seperti ini. Nah, saya akan mulai bahas tentang Scratch. Apa itu program Scratch ya? Nah, program Scratch ini adalah program aplikasi coding berbasis blok ya, coding block. Artinya perintah-perintah coding yang kita buat tidak based on text ya, tidak berdasarkan ketikan saja ya. Sudah dipermudah dengan dibuatkan blok-blok seperti Lego ya. Jadi kita bisa menyusunnya, membangunnya, coding-coding itu ditumpuk-tumpuk seperti Lego gitu ya, agar menghasilkan coding yang kita inginkan tanpa perlu mengetikkan satu persatu codingnya ya. Nah, itu adalah program Scratch ya, aplikasi coding berbasis blok ya, coding block seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita buat dengan Scratch? Banyak sekali ya. Kita bisa membuatkan storytelling, animasi, games gitu ya, baik yang game sederhana sampai dengan games yang advance seperti tadi yang sama-sama sudah kita lihat di awal ya, terus game Flappy Bird yang kita bisa buat, dan saya akan juga buatkan tutorialnya di part-part berikutnya. So, jangan sampai terlewat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar tidak terlewatkan video-video menarik
lainnya di kedepannya. Oke, mohon maaf kalau ada noise motor dan lain sebagainya ya, karena saya recordnya di rumah sendiri. Oke, lanjut dengan ruang lingkup yang ada dalam aplikasi Scratch ya, program Scratch seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat sebelah kiri ya, Scratch sudah mengelompokkan coding block yang ada sesuai dengan grupnya ya, udah dibuatkan grup seperti ini. Nah, ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris ya, kita bisa ubah jikalau memang prefernya atau lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia, kita klik tombol setting language Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Secara otomatis dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, karena saya terbiasa dengan bahasa Inggris, saya kembalikan lagi language-nya ke Inggris ya. Ini optional saja. Dipilih yang teman-teman sukanya aja yang bahasa apa ya. Kemudian di sini ada menunya ya, seperti ini, edit, turn on turbo mode, tutorials, debug dan segala macamnya. Ini adalah menu-menunya ya, kita bisa akses. Saya tidak bahas lebih jauh ya. Kita bisa ekspor masing-masing. Nah, kembali ke sini adalah grup codingnya. Kalau ini motion, tandanya grup yang biru ini ya semuanya berhubungan dengan gerakan motion ya. Kalau kita klik Lux, ini adalah semua coding block yang berhubungan dengan tampilan ya, baik itu kostum, warna dan sebagainya ada di Lux. Sound ya sudah jelas ya untuk berhubungan dengan suara. Event ini ketika momennya diperlukan ya, when green flag click dan sebagainya. Control seperti artinya yaitu mengkontrol ya. Kita di sini bisa ada wait, repeat, looping ya, looping terbilang ini 10 kali ataupun forever atau dengan kondisi-kondisi lain, if dan else ya, kondisi percabangan. Di sini ada semua. Sensing berhubungan dengan indera ya, misalkan sentuhan. Nah, di sini ada semua yang berhubungan dengan sensing. Operators ini gunanya untuk coding-coding yang lebih ke matematik ya, bisa seperti ini ya, segi 6 ini tandanya biasanya di segi 6 atau round ini. Kemudian variables ini adalah sebagai wadah, variabel itu wadah untuk menampung suatu nilai yang bisa kita tentukan dan bisa kita ubah ya. Nah, ini variabel. Kemudian my block adalah coding-coding kreasi kita sendiri masing-masing ya. Nah, itu adalah grup-grup coding yang sudah dikelompokkan oleh Scratch. Jadi kita ketika ingin menggunakan pergerakan, ya kita tidak usah kemana-mana, ada di motion. Ingin mengubah kostum, ada di Lux, dan seterusnya. Nah, beranjak ke berikutnya, di tengah ini adalah tempat kita menyusun codingnya, ya, atau menumpuk-numpuk coding di sini ya. Contoh yang awal biasanya when green flag click gitu ya, kemudian kita tambahkan wait ya, atau misalkan kita looks-nya say hello ya. Nah, jadi inilah coding yang sudah kita buat ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan coding berupa teks semua, jadi kita tinggal numpuk-numpuk coding sesuai yang kita mau. Oke, ini tempat untuk membuat codingnya. Beralih ke sebelah kanan, ini oh ya, ini juga codingnya kita bisa zoom in, zoom out gitu ya, untuk memperbesar atau memperjelas codingan kita. Balik sebelah kanan, ini ada sprite ya, di mana kumpulan semua sprite di sini akan berada di sebelah sini, di tepian ini. Sprite itu bisa diibaratkan karakter ya, karakter yang kita ingin mainkan dalam suatu animasi, pergerakan, ataupun animasi misalkan storytelling ya, bisa kita gunakan juga, ataupun dengan games. Nah, karakter apa saja yang kita ingin mainkan akan berada di sini. Nah, karakter utama atau defaultnya yang sudah disediakan Scratch yaitu kucing ya, sprite ini sini. Nah, jika ingin menambahkan sprite ya, kita bisa klik tombol yang ada di sini, choose sprite.
Ada banyak kategori yang kita bisa gunakan ya. Scratch sudah menyediakan banyak sekali. Contohnya pilih animals, kita ingin memasukkan sprite yang lain gitu ya. Contoh kalau kita arahkan mouse-nya di sini, jika bergerak seperti ini, artinya karakter tersebut memiliki banyak kostum ya, banyak kostum, banyak gambar. Kalau yang tidak bergerak, tandanya sprite tersebut hanya memiliki satu gambar. Nah, seperti duck ini, kalau saya arahkan dia tidak ada perubahan. Ya, tandanya dia hanya memiliki satu gambar. Jadi kalau saya contohkan yang ini, ya di sini sekarang kita sudah memiliki dua sprite. Kita bisa geser-geser, kita pindahkan gitu ya. Nah, di atasnya adalah atributnya, atribut daripada sprite-nya. Jadi untuk nama sprite di sini kita bisa ganti, misalkan kucing begitu ya. Dan sebelahnya kita bisa permudah dino misalkan ya. Nah, perhatikan jika saya klik sprite kucing ya, yang muncul adalah coding block kucing. Tandanya coding block ini diterapkan hanya untuk karakter kucing atau sprite kucing. Nah, untuk sprite dino kalau kita klik, nah di sini ya ada perbedaannya ya. Kalau saya klik kucing di sini ada tanda kucingnya bahwa hanya coding ini akan diterapkan untuk kucing, sedangkan dino belum ada coding yang kita terapkan. Oke, lanjut berikutnya di sini adalah stage area. Ya, area panggung di mana semua sprite akan dimainkan atau ditampilkan di sini. Di stage. Stage ini jika sudah selesai kita ingin melihat secara jelas, kita bisa klik tombol yang full screen mode. Ya, jadi terlihat seluruhnya ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa kecilkan kembali. Nah, perhatikan jika di sini kucing sudah ada codingnya, when green flag click, ketika momen bendera hijau ditekan, tunggu 1 detik, wait 1 second, ya, tunggu 1 detik, kemudian ucapkan hello. Jadi kalau kita mainkan, kita perbesar ya, kita mainkan. Nah, nanti ada muncul kata hello di kucingnya, ya. Sedangkan untuk yang dino, karena kita belum kasih codingnya ya tidak ada, ya. Oke, nah bagaimana untuk stage-nya? Apakah bisa diganti background-nya? Bisa. Di sini namanya backdrop. Stage itu backdrop ya. Kita bisa ganti pilihan juga banyak di sini ya, kategori backdrop yang bisa kita gunakan atau background. Ya, ada fantasi. Kita bisa pilih apapun yang kita mau sesuai dengan keinginan. Ya, contohnya saya di sini pilih yang ini, blue sky. Nah, kita bisa letakkan di sini dan ini di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kembali ke atas lagi. Ini ada tombol green flag untuk memulai dan ini untuk tombol untuk stop sprite-nya jika kita ingin hentikan. Nah, beralih ke sebelah kiri, tadi di sini ada kostum ya. Tandanya apa? Kalau kita klik kucing, kita klik kostum. Nah, bahwasanya ternyata kucing itu mempunyai dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Artinya ini kita sebutnya kostum 1 dan kostum 2 ya. Ya, jadi perbedaan di sini juga kalau saya klik tombol ini, nah akan berubah kostumnya. Ya. Bagaimana untuk dino? Kalau kita klik dino, nah dino memiliki banyak kostum, ada 4 kostum ternyata. Ya, dinonya bisa seperti bergerak seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan dalam animasi yang kita ingin buat, ya, seperti itu. Nah, untuk sound, ya, perhatikan kalau saya klik dino, ini sound ini milik dino. Jadi kalau kita play, ya bunyinya seperti itu. Dan kalau kucing akan berbeda lagi. Ini adalah suara atau sound milik kucing. Jadi kalau kita play, seperti itu. Bagaimana menambahkan suaranya? Kita klik tombol ini, choose soundnya. Kita bisa tambahkan, ini kategori soundnya juga banyak ya. Kita bisa pilih berbagai macam suara. Hanya dengan mengarahkan mouse-nya ke sini, nah nanti akan keluar suaranya ya.
Nah, misalkan ini saya klik pilih ini. Nah, artinya suara ini jadi miliknya kucing ya. Ada dua suara yang dipunyai oleh kucing. Gitu ya. Kemudian Dino, kita mau tambahkan suaranya yang lain gitu ya. Kita pilih efek, boleh. Bebas saja ya. Nah, misalkan suara ini saya klik suara kereta. Nah, tandanya si Dino memiliki dua suara, yang ini dan yang ini. Oke, seperti itu ruang lingkup yang ada dalam Scratch ya. Untuk lebih jauhnya saya akan buatkan part berikutnya ya. Di part kedua saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan Scratch. Semoga teman-teman semua bisa menginstal dan juga membuka program Scratch dan paham sekarang apa saja ruang lingkup yang ada dalam Scratch. Dan next videonya jangan lupa jangan lewatkan video berikutnya. Saya akan buatkan video tutorial yang memulai ya, program Sketch ini step by step ya, langkah demi langkah mulai dari nol, dasar sama sekali. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.